dari dulu. Kalau di Aceh, khusus di Aceh, untuk perkara perzinahan, itu saksinya nggak cuma 2. Kalau di perkara pidana di PN, ada orang berzina kan saksinya minimal 2 kan. Tapi kalau di Aceh, saksinya minimal 4, sama kayak yang di hukum Islam. Itu pun kalau ini kata orang Aceh sendiri, teman-temanku yang dari Aceh pernah cerita, kalau kita melihat ada orang yang sedang berzina, jangan kita gerbek. Kita harus nyari 4 orang dulu untuk gerbek bareng-bareng gitu kan ya. Soalnya apa? Kalau kita yang gerbek 1 orang, nanti jatuhnya adalah kodar. Karena apa? Saksinya itu cuma 1, tidak memenuhi syarat. Dan 1 orang itu yang bersaksi malah bisa jadi dia kena jarimah bahwa dia sudah melakukan tuduhan terhadap orang bahwa dia melakukan zina. Makanya kalau mau gerbek itu ya nyari orang dulu gitu, minimal 4 orang gitu. Paling gitu ya, mensiasatinya gitu ya. Ya itu kata orang Aceh sendiri sih pernah bilang kayak gitu. Jadi kalau gerbek sendiri itu nggak pada berani, mereka harus cari orang dulu, saya temen dulu untuk gerbek. Ini hostnya hilang ya? Siapa? Aku khawatir hostnya itu keturun, khawatirku. Siapa? Terusnya juga dari Kalimantan ya, Sulis. Dari ini Pak, Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ada yang orang Kalimantan di sini? Kayaknya Ada. Ada, Pak. Oh, ada. Ya, Tika itu orang Yayan Palangkaraya itu. Ada beberapa teman-teman dari Yayan Palangkaraya juga ikut karena tadi saya posting di Instagram juga. Oke, silakan dilanjutkan moderator. Lanjut moderator. ya, silakan kira-kiranya dan teman-teman yang mau ditanyakan lagi. Ada nggak nih teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya udah nih. Kalau nggak ada langsung posting statement nih. Ada siapa? Lanjut apa nih? Bahasanya. Kopiku habis ini loh. Oh. Ini harusnya ada yang nyediain harusnya nih. Harusnya kalau acaranya apa? Kalau acara-acara yang klasikal gitu ya, itu kan ada yang ngasih kopi. Kita kan kopinya kan ngomong kayak kopi gitu. Kopinya virtual. Kalau nggak ada lagi, ini posisi temen nih. Ada ya? Oke. Aku lanjut dikit aja nih. Tadi kembali ke mengenai pembaruan hukum Islam oleh ulama-ulama kontemporer, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Ini bagi teman-teman yang apa namanya menerjuni mendalami dunia hukum ya, apalagi hukum Islam itu ya, atau yang pernah di pesantren gitu, yang pernah belajar fikih, tentunya apapun mazhab kita, saya juga orang Indonesia, saya juga secara ibadah juga bermadzhab Syafi'i, ya kalau sholat ya pakai kunut gitu kan maksudnya. Tapi dalam beberapa hal memang kita perlu untuk tidak mengikuti pendapat mazhab. Bukannya saya bilang mengajak teman-teman untuk tidak bermadzhab, bukan ya. Mazhab itu menurut saya penting. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah sikap apa itu namanya? Asobia atau fanatik buta. Asobia sendiri kan
asal katanya dari kata asobah itu ya, dari keturunan laki-laki. Artinya mendukung sesuatu keluarga sendiri, mendukung keluarga sendiri, meskipun dia salah, benar atau salah dibela. Nah, kemudian istilah asobiah ini berkembang menjadi artinya menjadi fanatik buta, dan itu yang tidak diperbolehkan. Kita boleh bermadhab dengan siapapun, dengan ulama madhab manapun, mau Syafi'i, mau Hanafi, Hambali, atau kalau teman-teman di sini ada yang Wahabiyah juga silahkan, saya tidak melarang. Atau mungkin ikut pendapatnya Musadid misalnya yang Nabi palsu itu juga hak teman-teman saudara, teman-teman semuanya. Tapi dalam beberapa hal kita memang perlu bermadhab, kita perlu memperhatikan pendapat-pendapat madhab. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang mujtahid. Bahkan yang hakim pengadilan agama pun yang katanya hakim gitu ya, bisa berijtihad, ya nggak gitu juga. Saya juga orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid, makanya saya hanya bisa ittiba, tapi ittiba itu tidak melulu pada satu madhab. Ketika madhab itu dirasa tidak memberikan keadilan, kemanfaatan terhadap masyarakat, tentunya saya tidak akan segan untuk menyimpang peraturan perundang-undangan atau menyikapi proses penyimpangan tersebut juga harus dilakukan dengan kita bisa memilih takoyur itu, memilih pendapat ulama yang sekiranya mana yang relevan, mana yang bisa memberikan keadilan. Saya dulu pernah menangani masalah Islam nikah yang ternyata walinya tidak memenuhi syarat rukun berdasarkan kompilasi hukum Islam. Walinya tersebut bukan wali nasab, walinya tersebut juga bukan wali hakim, tapi wali tersebut adalah wali muhakam. Kenapa wali muhakam? Karena dia walinya diikat sendiri oleh perempuan. Jadi kalau dalam kompilasi hukum Islam, jadi kan orang kalau menikah harus ada walinya, walinya harus, kalau enggak wali nasab, bapaknya lah, kakeknya lah, atau keluarganya itu ya. Atau harus wali hakim, artinya kepala KUA, sultan kepada Pagara, kepada Menteri Agama, kepada kepala KUA. Jadi walinya bukan wali hakim, bukan wali nasab, tapi walinya dia sendiri. Ada orang di jalan, mas kamu jadi waliku mau enggak? Gitu kan? Dalam konsep fikih yang subur, konsep yang dipahami oleh ulama, jadi ulama ataupun yang ada di beragam ulama, kan walinya harus wali nasab atau wali hakim. Tapi waktu itu saya melihat bahwa kalau tidak dikabulkan pun juga tentunya tidak memberikan manfaat apa-apa, justru kasihan karena dia sudah punya anak. Nanti kalau nikahnya nggak dikabulkan, nanti anaknya jadi anak luar kawin, nggak punya hak-hak anak terhadap orang tuanya, gitu kan ya. Makanya saya kabulkan, dasarnya apa? Dasarnya itu wali muhakam itu yang ada yang dibangun oleh madhab Hanafi. Meskipun dalam madhab Hanafi sendiri itu syarat untuk diperbolehkannya wali muhakam itu sangat ketat. Kenapa saya mengabulkan? Karena di daerah tersebut, di daerah tempat tinggal si pemohon tersebut, suami istri tersebut, memang tidak ada KUA, dan ternyata keluarganya itu tidak ada yang muslim. Jadi dia itu mualaf, bapaknya masih Hindu, kakeknya sudah meninggal, keluarga yang lain masih Hindu. Pada akhirnya dia menunjuk ya semacam kayak mulu kampung gitulah, semacam kayak mulu kampung. Itu kalau pakai madhabnya Syafi'i nggak sah nikahnya. Kalau kita pakai kompilasi hukum Islam nggak sah nikahnya. Tapi saya menyimpangi aturan kompilasi hukum Islam dan menggunakan istihadnya madhab Hanafi yang memperbolehkan wali muhakam dengan syarat salah satunya adalah tidak ada sultan atau tidak adanya wali hakim yang berada dalam wilayah tempat. Jadi memang daerahnya itu terpencil. Orang kalau mau jadi wali nasabnya nggak ada, yang syarat wali hakimnya KUA-nya jauh, dan ketika dia mendaftar dia sudah punya anak. Ya, kalau nggak dikabulkan kan kasihan anaknya. Ya, saya menyimpang aturan itu dengan menggunakan konsep wali muhakam yang ada dalam Hanafi. Meskipun saya bermadhab Syafi'i ibadahnya, gitu ya. Jadi kalau bagi orang